Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Pertanyaan masih menjawab Pak Edi Iskandar. Ada pertanyaan demikian dari Pak Edi. Ini ada dua pertanyaan, tapi karena dua pertanyaan yang berbeda, akan saya pisah. Ini saya jawab pertanyaan yang pertama. Ayat dalam Alkitab menurut saudara Muslim bertentangan. Lukas 3 ayat 21 sampai 31. Tolong bacakan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matica, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matica, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Elyakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Oke. Ditambah Roma 1 ayat 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya. Jadi Kristus menurut Lukas dan menurut Roma ini adalah anak Daud. Dan Pak Edi menambahkan, di sini dalam silsilah Injil Lukas ini ada 41 orang antara Yesus hingga Daud. Betulkah? Teruskan. Kita jelaskan nanti. Versus Matius 1 ayat 6 sampai 16. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Terima kasih. Tadi, untuk memahami ini, apakah ini bertentangan atau memang dua silsilah yang berbeda? Kita baca di dalam Matius 1 itu konteksnya apa ceritanya? Fokusnya kepada siapa? Di dalam Matius 1 ayat 18-20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Terus ada satu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Jadi dari Matius 1 ini konteks ceritanya itu fokusnya pada Yusuf. Yang diberitahu malaikat bahwa tunangannya Maria itu akan mengandung. Dan kandungannya dari Roh Kudus. Berarti ini adalah cerita dari
latar belakang Yusuf. Oleh karena itu kalau gitu, silsilah ini pun adalah juga silsilahnya Yusuf. Sedangkan kalau kita baca di dalam Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Teruskan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Terus? Maria terkejut mendengar perkataan itu. Nah, di seluruh perikop ini dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38, bahkan sampai ayat yang ke-56, ini yang menjadi fokus ceritanya adalah dari sisi Maria. Nah, kalau ini dari sisi Maria, berarti Lukas menekankan silsilah Yesus dari pihak ibunya. Oleh karena itu, silsilah di dalam kisah Lukas 3 itu adalah silsilahnya Maria. Hanya karena tidak biasa di dalam budaya Ibrani, wanita punya silsilah, maka silsilahnya Maria ini ditransferkan seolah-olah silsilahnya Yusuf juga. Oleh karena itu nama orangnya beda. Karena memang itu dua silsilah yang berbeda. Ini bukan bertentangan, memang dua silsilah yang berbeda. Yang satu dalam Matius adalah silsilahnya Yusuf, yang di dalam Lukas adalah silsilahnya Maria. Tapi karena dalam budaya Ibrani wanita tidak dinyatakan silsilahnya, maka itu anggap sebagai silsilah Yusuf, tapi dengan keterangan. Coba ayat 23, pasal 3. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ya, anggapan orang, Yusuf anak Eli. Padahal kalau menurut Matius, Yusuf itu anak siapa? Anak yang ayat yang ke-16 dari Matius 1. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria. Jadi menurut Matius itu Yakub itu anaknya Yusuf itu anaknya Yakub. Nah di sini dalam Lukas ini Yusuf itu anaknya Eli. Nah karena kita sudah lihat bahwa itu latar belakangnya adalah kisahnya Maria. Eli ini adalah sebenarnya bapaknya Maria. Hanya anggapan orang dia dianggap bapaknya Yusuf. Bukan fakta yang sebenarnya. Sebab tidak sopan dalam budaya Ibrani waktu itu, perempuan punya silsilahnya sendiri. Sehingga silsilahnya Maria ini diikutkan sebagai silsilahnya Yusuf. Maka diberi keterangan. Menurut anggapan orang, anak Yusuf, anak Eli. Jadi Eli ini, kalau pemahaman ini dapat kita terima, itu sama dengan tradisi yang mengatakan dia adalah Yoakim bapaknya Maria. Oleh karena itu, kalau kita ini dimulainya dari Yesus sampai ke Adam. Kalau dari bawah ke atas ya. Kalau Matius dari Abraham sampai Yesus. Jadi kalau dari Matius dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Kalau dari Lukas dari bawah ke atas. Coba kita baca dari Lukas ini. Yusuf, anak Eli, 24. Anak Matat, anak Lewi. Lah nama-nama itu tidak muncul dalam Matius karena memang ini silsilah yang berbeda, Pak. Anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, terus kan? Anak Yusuf, anak Matica, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matica, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matat, anak Natan, anak Daud. Sudah sampai situ. Coba kalau kita baca sekarang dari atas ke bawah, dari Daud ke bawah. Daud merenakan Natan,
Nathan memperanakkan Mina, Mina memperanakkan Melea, Melea memperanakkan Eliakim, dan seterusnya sampai Yesus, sampai Eli, sampai Yusuf. Berarti kalau ini dari Daud ke bawahnya, ini silsilah Daud lewat Nathan. Sementara di dalam Matius kita baca ayat 6, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah, ini silsilah Daud melalui Salomo. Lukas silsilahnya Daud melalui Nathan. Nah, Salomo dan Nathan itu siapa? Kita baca dalam 2 Samuel 5 ayat 13 sampai 14. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Nathan, Salomo. Nah, ternyata Nathan apanya Salomo? Saudaranya. Berarti dua silsilah ini memang silsilahnya Daud, tapi dari jalur anak yang berbeda. Matius melalui Salomo, Lukas melalui Nathan. Oleh karena itu keturunan Daud melalui Salomo ya tentunya orangnya beda gitu kan. Coba kalau kita mulai ayat 16. Yusuf memperanakkan Yakub, Yakub meramahkan Matan, Matan meramahkan Eliazar, Eliazar meramahkan Eliud, Eliud memperanakkan Achim, Achim meramahkan Zadok, Zadok memperanakkan Azor, Azor meramahkan Eliakim, Eliakim meramahkan Abihud, Abihud meramahkan Serubabel, Serubabel meramahkan Sealtiel, Sealtiel meramahkan Yekonia, dan seterusnya sampai akhirnya kepada Daud melalui Salomo. Maka nama keturunan Daud yang di Matius ya beda dengan nama keturunan Daud yang di Lukas, karena yang dari Lukas itu keturunan Daud melalui Nathan, yang di Matius itu keturunan Daud melalui Salomo. Dan dari kisah latar belakang kisah tentang kelahiran Yesus, kalau dalam Matius itu fokusnya pada Yusuf, berarti ini silsilah Yusuf. Dan yang dalam Lukas ini fokus Maria, berarti ini memang silsilah Maria. Jadi Maria dan Yusuf sama-sama keturunan Daud, tetapi melalui jalur yang berbeda. Maria keturunan Daud melalui jalur Nathan, Matius melalui jalur Salomo. Oleh karena itu ya tidak mungkin sama. Jumlah pun tidak mungkin sama. Mungkin di sini baru berapa tahun umurnya panjang, punya anak berapa, di sini umurnya pendek-pendek, anaknya banyak, sehingga silsilahnya jauh lebih banyak daripada silsilah yang satunya. Ya, Bapak Edi mengatakan silsilah melalui Matius itu ada 26 orang. Silsilah melalui Lukas itu 41, ya memang itu silsilah berbeda. Jadi kalau begitu ini bukan bertentangan, memang dua silsilah yang berbeda. Yang satu silsilah ibunya Yesus melalui Nathan kepada Daud. Yang satu silsilah bapak angkatnya Yesus melalui Salomo kepada Daud. Dan Nathan dan Salomo itu adalah kakak beradik. Menurut Samuel 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-13-14 tadi. Jadi Pak Edi, ini bukan bertentangan. Ini memang dua silsilah yang berbeda. Ya, saya kira itu saja Pak Edi yang dapat saya berikan jawaban. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Sedang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.